Assalamualaikum teman-teman, selamat datang kembali pada pertemuan kali ini. Pada pertemuan kali ini, kita akan mempelajari mengenai animasi dasar pada aplikasi Blender dan juga mengenai prinsip-prinsip dari animasi tersebut. So, langsung aja kita mulai. Kita awali dengan pengenalan dasar tentang animasi. Nah, jadi gini teman-teman, definisi dari animasi itu merupakan proses menciptakan suatu ilusi gerakan dengan memanipulasi objek atau gambar secara berurutan. Dan animasi ini udah banyak banget contoh-contohnya yang setiap hari kita tonton di TV. Contohnya kayak SpongeBob, terus juga ada Adi Sopo Jarwo, terus juga ada keluarga si Soma, terus ada Kiko, dan juga masih banyak lagi animasi-animasi Indonesia juga. Selain buatan animasi ini itu di Blender tuh membuat suatu kartun serial. Animasi juga sangat bermanfaat juga untuk membuat suatu gerakan suatu VFX atau animasi atau video visual. Nah, jadi dia VFX ini biasa digunain buat bikin percikan-percikan seperti ini atau kayak efek-efek ledakan seperti itu teman-teman. Dan juga VFX juga sangat membantu juga dalam proses pembuatan animasi, jadi ini sangat penting juga. Kita lanjut lagi ke materi selanjutnya. Nah, sebelum kita mulai menganimasi di dalam Blender, kita harus mempelajari dulu mengenai 12 prinsip animasi karena ini dasar-dasarnya. Yang pertama ialah squash and stretch. Jadi gini, prinsip ini mengharuskan kita untuk membuat suatu objek bulat menjadi terlihat memantul saat dia terkena daratan di suatu kecepatan tertentu. Contohnya seperti ini, teman-teman. Nah, yang bisa kita lihat di sini, teman-teman, contohnya seperti ini. Ada kubus yang dia sebelum ingin lompat, dia akan menggepeng dulu. Lalu juga pas dia lompat, dan dia akan menjadi agak gepeng dia di sini. Terus kalau contoh yang normalnya itu seperti ini, seperti bola. Dan di contoh di dunia nyata itu kayak bola basket, teman-teman. Jadi dia pas kalau misalkan bola basket dibuat slow motion, itu kan dia pas nyentuh ke tanah, dia kan agak gepeng dulu tuh si bolanya ini dari ya bulat biasa, terus akhirnya dia jadi gepeng, habis itu mantul lagi ke atas. Nah, gepengnya itu, terus habis itu mantul lagi ke atas. Nah, itu dia tuh dinamakan squash and stretch di situ. Lalu di sini juga ada contohnya. Ini squashnya, jadi dia ngebuat jadi pas dia ini lompat ke atas, itu kan dia kan agak apa ya, agak gepeng ke samping gitu kan, jadi kayak kelihatan agak lurus. Nah, itu kan dinamakan stretchnya itu di situ. Nah, habis itu squashnya itu pas dia jatuh ke bawah. Kita lanjut lagi ke prinsip selanjutnya. Yang kedua ya anticipation. Nah, jadi antisipasi ini merupakan suatu gerakan di mana dia itu ancang-ancang. Jadi sebelum dia, contohnya seperti ini. Jadi sebelum dia mau melompat, dia akan menjongkok dulu, baru habis itu dia pegas, lompat di sini dan habis itu turun lagi di sini. Nah, jadi bagian yang dia jongkok ini itu merupakan ancang-ancangnya, anticipationnya itu. Terus kita lanjut lagi ke staging. Nah, jadi staging merupakan teknik untuk membuat suatu karakter atau objek terlihat lebih menonjol dari objek lainnya. Cara mengaplikasikannya cukup simpel, teman-teman. Arahkan aja cahaya atau lighting ke arah karakter yang diinginkan. Lalu atur aja cahayanya sedemikian rupa supaya dia itu terlihat kontras antara si karakter yang teman-teman sorot dan juga karakter yang ada di backgroundnya itu. Atau setting tempat pada karakter tersebut. Lalu contoh animasi mengenai staging seperti ini. Jadi di mana dia itu terlihat menonjol daripada karakter-karakter lainnya, yang dimana ya biasanya kan emang pesulap itu kan dia kan butuh perhatian kepada semua orang kalau dia tuh mau buat trik. Nah, dia juga bisa dijadikan staging juga, dimana tuh suatu gerakan si karakternya ini itu butuh perhatian yang lebih
kepada objek karakter-karakter lainnya yang ada di sekitarnya gitu. Terus juga di sini bisa kita lihat. Nah, itu kan ini kan banyak banget karakter-karakter sampingan di sini, antara NPC. Nah, di sini kan kita kan kalau misalkan kita membuat staging, itu gimana caranya kita sebagai penonton di saat melihat animasi ini itu berfokus kepada main karakternya itu di tengah-tengah ini. Contohnya seperti ini teman-teman, dimana kita itu saat membuat staging kita harus membayangkan kita sebagai penonton, dimana kita jangan sampai ngebuat si penonton itu bingung di alur ceritanya, tiba-tiba semuanya tuh langsung nongol sekaligus gitu. Oke, kita lanjut lagi ke materi selanjutnya, ialah